Indonesia adalah negeri muslim terbesar. Wilayahnya paling luas, penduduknya paling banyak, kekuasaan alamnya melimpah ruah. Negeri ini amat layak untuk menjadi titik sentral bagi tegaknya khilafah. Saudara, saya sudah bersama dengan juru bicara HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto. Terima kasih Pak Ismail, tadi sudah diajak keliling-keliling sini. Saya ingin tanya sekarang Pak Ismail, HTI adalah organisasi yang Anda sebutkan sebagai partai politik, koreksi jika saya salah, yang memperjuangkan dakwah Islam dan ingin mendirikan negara Islam. Kutlasiasi kelompok politik untuk melakukan dakwah li istiqnafil hayatil Islamiyah, untuk melanjutkan kehidupan Islam. Itu rumusan persisnya itu seperti itu. Bagaimana maksudnya melanjutkan kehidupan Islam? Audatul muslimin ilal amal bijami ahkamil Islam. Mengajak kembali kaum muslimin kepada pengamalan seluruh hukum-hukum Islam. Dari masalah akidah, ibadah, makanan, minuman, pakaian, sampai muamalah. Nah, itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan melanjutkan kehidupan Islam. Gitu. Yang menjadi pengertian adalah khilafah. Khilafah adalah sistem pemerintahan di mana dipimpin oleh seorang khalifah yang terdiri dari negara-negara di dunia dan dipimpin oleh seorang yang tadi saya katakan sebagai seorang khalifah. Artinya akan menyatukan negara-negara dunia jadi begini, yang dipimpin oleh seorang khalifah, seorang pemimpin. Ya, Hizbut Tahrir itu adalah kelompok dakwah. Dia menyampaikan ajaran Islam itu dalam apa yang disebut akidah, saksiyah, kepribadian, syariah, dakwah itu sendiri maupun istilah yang sekarang ini mungkin menarik perhatian publik yaitu khilafah gitu. Nah, khilafah itu didefinisikan sebagai ri'asatun amah lil muslimin jami'ah. Kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin, litatbiqi ahkami syari'il islami, untuk menerapkan hukum syariat Islam, wa hamlid dakwah al-islamiyah. Dan itu menurut HTI adalah ajaran Islam. Itu ajaran Islam. Meskipun pandangan di ulama-ulama, termasuk ulama-ulama terdahulu terkait dengan hal itu. Artinya tidak ada kemudian khilafah yang didirikan, dipimpin oleh seorang khalifah dan memimpin negara-negara dunia. Anda belum menjawab tadi Pak, apakah betul HTI itu akan menyatukan negara-negara di dunia menjadi satu negara dan dipimpin oleh seorang pemimpin, khalifah? Ya, jadi sebelum saya menjawab itu, sebenarnya kalau kita membaca secara cermat, para ulama itu menyebut bahwa ini adalah ijma gitu, bahwa belakangan itu ada perbedaan pendapat itu sebenarnya baru belakangan. Ini bukan sesuatu yang mengejutkan, bukan sesuatu yang mengherankan, karena memang begitulah sebenarnya gitu. Dan Anda belum jawab pertanyaan saya Pak, kemudian begini, apakah betul akan menyatukan negara-negara dunia menjadi satu negara dan dipimpin oleh seorang khalifah? Saya tidak ingin buru-buru menjawab begitu, karena kalau saya menjawab seperti itu pasti orang akan membayangkan ini sebuah hal yang sangat destruktif. Kalau memang HTI merasa itu sebuah cita-cita dan kebenaran, tentu tidak ragu-ragu untuk menyatakan itu. Bukan seperti itu. Mengapa? Karena begini. Jadi pertama itu kita harus memahami bahwa sebagai sebuah ajaran Islam, dia itu pasti konstruktif, dia tidak destruktif gitu. Bahwa sekarang ini sudah ada banyak negara, ya, kita mesti melihat dalam sejarahnya dulu negara-negara ini tumbuh di atas wilayah dunia Islam. Nah, jadi Hizbut Tahrir itu secara historis itu sebenarnya ingin mengingatkan bahwa kita itu pernah punya sejarah seperti ini. Kemudian secara normatif kita ingin menjelaskan bahwa kita ini punya gitu cara untuk menyatukan dunia Islam. Betul, menyatukan dunia Islam. Negara-negara menjadi satu dan kemudian dipimpin oleh seorang pemimpin. Menyatukan dunia Islam itu kan memerlukan dua prasyarat. Yang pertama adalah institusi yang bisa menyatukan. Kemudian yang kedua adalah pemimpin. Nah, institusi dan pemimpin itulah yang namanya khalifah. Baiklah, kalau Bapak keberatan untuk menjawab pertanyaan saya, apakah khilafah itu adalah sistem pemerintahan menyatukan negara-negara dan dipimpin oleh seorang khalifah? Saya tanya Pak, ketika nanti kekhilafat itu ada, Pancasila akan dihilangkan? Ya, itu adalah sebuah proses-proses perubahan. Hizbut Tahrir tidak bisa menjawab. Kenapa tidak bisa menjawab Pak? Karena itu proses perubahan. Kalau negara-negara kemudian disatukan dan kemudian ada satu pemimpin, negara-negara saja punya prinsip ideologi yang berbeda-beda. Tentu Pancasila akan dikorbankan. Enggak, karena ini sesuatu yang saya kira pasti akan menimbulkan persoalan. Jawabannya sederhana Pak. Apakah kita tidak akan menjawab karena itu proses perubahan. Bapak tidak bisa menjawab. Apakah Pancasila akan tetap atau tinggalkan? Itu proses perubahan dan proses perubahan artinya nggak yakin dong Pak Ismail. Kembali kepada rakyat, kembali kepada
seluruh komponen yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hizbut Tahrir itu hanya bagian Jadi wajar kecil. kalau pemerintah dan sebagian masyarakat juga ragu-ragu sekarang apakah HTI akan mempertahankan Pancasila atau tidak. Karena Pak Ismail tidak berani untuk menjawab apakah ketika khilafah naik Pancasila tetap ada atau tidak. Sekarang begini, bahwa semua itu yang dulu dikeramatkan itu, sekarang itu sudah banyak dirubah-rubah itu. Ketika perubahan itu terjadi di masa dulu, itu pasti akan dianggap sebagai sebuah kejahatan, gitu kan? Jadi kita mesti melihat secara objektif, jangan dipaksakan tentang sesuatu yang itu memang bukan kewenangan kita, lalu kita harus menjawab, apa sih Hizbut Tahrir itu? Ya kan? Apa yang dibayangkan oleh HTI ketika nanti khilafah itu ada? Tentu adalah sebuah kehidupan yang islami. Ya, kehidupan yang adil, sejahtera, damai, sentosa, di mana seluruh warga negara itu bisa menghargai satu sama lain, ya kan? Di mana yang mungkar itu tidak berkembang secara leluasa seperti sekarang ini. Di mana keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan sosial budaya itu bisa tumbuh gitu. Dan akan dipimpin oleh seorang khalifah. Oh, iya. Siapa khalifah itu dan bagaimana cara pemilihannya? Ya ini kan soal bagaimana proses-proses politik itu terjadi. Dari negara mana juga, Pak? Kita belum punya presiden, Mas Aiman. Kita belum punya presiden. Umat Islam di dunia ini kosong tanpa khilafah itu baru kali ini. Baru kali ini. Sejak 1924. Semenjak 1924. Jadi tidak ada presiden. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu pertanyaan-pertanyaan yang akan terjawab oleh waktu. Hizbut Tahrir tidak tentu bisa kan ada menjawab. rencana, Pak Ismail. Tidak bisa. Sebagaimana kalau Anda tanya kepada bapak-bapak atau nenek kita, kakek kita, tahun 1920, 1930, bagaimana cara memilih presiden? Orang mana, suku mana? Masih segala perang macam. waktu itu, Pak, jadi nggak kepikiran. Enggak, sudah. Oh, sekarang kan sudah damai. Enggak, sudah ada kepikiran pada waktu itu. Ya, bahwa Indonesia merdeka. Itu semua diserahkan pada proses-proses politik. Sampai kemudian ketemu orang yang bernama Soekarno dan Hatta. Boleh saya katakan ketika, saya yakin bahwa sebuah Karena organisasi itu- tentu punya rencana. Tapi kemudian ketika rencana tidak dikatakan berarti ada yang disembunyikan di situ. Tidak ada yang disembunyikan. Apa yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir itu semua masyarakat atau publik bisa menilai. Gitu. Bisa menilai, bisa melihat, ide-idenya juga bisa dibaca di dalam berbagai buku atau kitab. Tapi kemudian ketika saya tanya bagaimana pemilihannya, siapa yang akan dipilih dari negara mana dan berapa negara. Ini bukan disembunyikan karena memang faktanya begitu. Faktanya itu sudah proses Belum ada sama politik. sekali, Pak. Proses politik kita juga tidak ngerti nanti bagaimana bentuknya. Loh iya, itu sejujurnya begitu. Terima kasih juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto. Terima kasih, Pak, telah memberikan informasi program ini. فسارعوا إلى إعلان الخلافة وتنصيب إمام وهذا واجب على المسلمين واجب قد ضيع لقرون وغاب عن واقع الأرض فجهله كثير من المسلمين